Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,74% ke angka 6.425. Di video ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang menurut saya layak untuk diamati dan berkesempatan untuk buy on weakness. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham Wika dan saham Garuda yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini saham Wika ditutup turun 3% lebih ke harga 2.140. Bandar terlihat melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan asing masih terlihat terus mengakumulasi saham ini. Saat ini saham Wika telah turun menembus support di harga 2.160. Penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, karena saham ini masih berpeluang untuk naik. Untuk trading plan-nya masih sama dengan analisa pada video sebelumnya. Berikutnya saham Garuda. Hari ini saham Garuda ditutup turun 7% lebih ke harga 438. Pada perdagangan hari ini, Bandar terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Saham Garuda masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support kuat di garis EMA 150. Besok, saham Garuda berpeluang untuk rebound sementara karena penurunan tajam hari ini. Tetapi sebaiknya tunggu adanya konfirmasi saham ini mulai rebound baru mulai entry. Saat ini amati dulu saham Garuda. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Hari ini CTRA ditutup turun 0,9% ke harga 1090. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham CTRA masih sangat uptrend. Dan hari ini mulai turun menuju support di harga 1050. Garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari broker summary ini bisa kita lihat Bandar masih melakukan akumulasi pada saat penurunan hari ini. Sedangkan dari pergerakan asing bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat peluang CTRA untuk melanjutkan kenaikan masih sangat tinggi. Tapi untuk beberapa hari ke depan, CTRA masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1050. Untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, best buy-nya adalah tunggu di sekitar garis support 1050. Saat CTRA berhasil turun dan terlihat rebound saat menyentuh atau mendekati harga 1050, teman-teman boleh ikutan entry. Karena CTRA berpeluang untuk naik kembali menuju resisten di harga 1120. Jika resisten ini gagal terlewati, maka CTRA akan bergerak sideways untuk 1 minggu ke depan. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,74% ke harga 675. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya saham BJTM sangat downtrend. Dan kenaikan hari ini telah mengkonfirmasi bahwa garis downtrendnya telah patah. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari broker summary ini bisa kita lihat hari ini Bandar melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing masih terus mendistribusikan saham ini.
Dari data yang ada, saya melihat minggu ini BJTM masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 680 di garis EMA 150. Jika terkonfirmasi BJTM berhasil naik di atas garis EMA 150 ini, maka BJTM akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 715, sekaligus merupakan resisten berikutnya. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, sebaiknya take profit apabila BJTM gagal menembus resisten di harga 680. Berikutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Hari ini BSDE ditutup naik 0,34% ke harga 1460. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BSDE masih bergerak sideways, dengan resisten berada di sekitar harga 1500 dan support berada di harga 1400. Garis MACD juga saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat BSDE masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu ini. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya swing trade untuk saham BSDE. Teman-teman bisa tunggu di sekitar garis support di harga 1400 dan take profit saat menyentuh harga 1500. Dari data yang ada, saya melihat BSDE masih akan bergerak sideways minggu depan, karena belum ada sentimen positif yang bisa membuat saham BSDE berhasil menembus resisten di harga 1500. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Weton. Saham Weton hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 615. Saham ini merupakan beberapa saham yang malah naik di saat ISG turun tajam. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita perhatikan di grafik, saham ini berada dekat dengan resisten kuat di harga 630. Dan dalam 1 minggu terakhir terlihat Weton masih gagal menembus resisten kuat ini, sehingga saham Weton bergerak sideways minggu ini. Support terdekat berada sekitar harga 580, di sekitar daerah sini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, sebenarnya Weton masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini dan berpeluang untuk menembus resisten di harga 630. Jika terkonfirmasi resisten di harga 630 ini terlewati, maka Weton akan naik menuju target terdekat di harga 650. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena saat ini masih sangat uptrend. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham SMRA. Hari ini saham SMRA ditutup turun 0,90% ke harga 1100. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham SMRA masih sangat uptrend dan penurunan hari ini masih sangat wajar. Garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Dari broker samar ini bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 4 hari terakhir ini juga masih terus mengakumulasi saham dengan jumlah besar. Dari data yang ada, SMRA masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1050. Penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Selama SMRA masih bertahan di atas garis support di harga 1050 ini, garis uptrendnya masih belum patah.
Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk buy on weakness karena peluang untuk naik masih sangat besar. Jika SMRA berhasil naik menembus resisten di harga 1150, maka SMRA akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 1200. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 50. Dan untuk teman-teman mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini menyentuh garis support di harga 1050 baru mulai entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.